warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat yang terbesar yang Allah berikan bagi hambanya. Yang dengan nikmat ini walillahil hamdu wal minnah kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan zat yang maha agung dan mulia, rahmat dan kasih sayangnya. Dengan rahmat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk kita semuanya manusia terbaik, utusan terbaik Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang terakhir. Dan subhanallah ikhwatal iman, memang benar jika kita masih mengingat kajian kita di awal-awal kajian pembahasan sirah, bahwa dengan mengkaji sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah cukup sebagai hujjah. Apaan suara anak agak jauh? Sebentar ya, saya pakai headset supaya suaranya tidak pecah. Barakallahu fikum. Sebentar, afwan. Baik. Bismillah. Bagaimana? Insyaallah. Sudah lebih jelas Ustaz. Insyaallah lebih merdu ya. Masya Allah, betul. Wafaqakumullah, barakallahu fikum. Fadol. Alhamdulillah. Fadol. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala perkenalkan kita dengan utusan yang terakhir Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika antum mengingat bahwa di awal kajian ini kita mempelajari bahwa dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah lebih dari cukup untuk menunjukkan akan kemujizatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mengenalkan, dengan mempelajari sirah ini adalah lebih dari cukup untuk mengetahui dan memahami besarnya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka alhamdulillah ikhwatal iman, kita dengan melihat dan mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ujian demi ujian yang beliau hadapi, demikian pula para sahabatnya di masa yang seperti itu, dengan jumlah yang terbatas, dengan ragam cobaan ujian yang bermacam dan beragam, siksaan dan penyiksaan. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memenangkannya dari seluruh agama. Maka tidak ada hujah terbesar, bukti terbesar akan kebenaran Islam melebihi apa yang telah dicontohkan, yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Pada kesempatan ini insya Allah kita akan mempelajari tentang hijrah pertama ke Habasyah. Ya, hijrah pertama ke negeri Habasyah. Di dalam penyebab hijrah ini adalah beragam ujian dan cobaan yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu. Karena orang-orang Quraisy yang begitu getol dan kuatnya terhadap penyiksaan mereka terhadap umat Islam dan beragam jenis penyiksaan mereka terhadap kaum muslimin. Mereka sudah tidak lagi peduli apakah yang disiksa itu kerabat atau keluarga. Ya, dan mereka sudah melewati batas-batas kemanusiaan. Maka hari demi hari tekanan mereka kepada kaum muslimin semakin dahsyat dan semakin dahsyat. Maka di saat inilah kaum muslimin kemudian mereka mulai berpikir bagaimana mereka menyelamatkan diri mereka sendiri dari ujian-ujian dan cobaan-cobaan berat ini. Dan di dalam fase ini, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan apa? Dengan turunnya Al-Qur'an, dengan wahyu. Maka di fase ini turun ayat-ayat Al-Qur'an seperti surat Al-Kahfi misalnya. Yang di dalam surat Al-Kahfi di sana diajarkan tentang hijrah, ya, bagaimana hijrah menyelamatkan diri dari penindasan dan penekanan dari orang-orang kafir untuk menyelamatkan akidah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di turunnya surat Az-Zumar, ini surat-surat yang turun di kota Mekkah yang disebut surat-surat Makkiyah. Yang di dalam surat-surat ini pun ya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang luasnya bumi, bahwa bumi itu tidak sempit, bahwa antum kita semuanya bisa hijrah meninggalkan tempat di mana kita tidak bisa menegakkan syiar-syiar agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Untuk orang-orang yang berbuat kebajikan di kehidupan dunia ini, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya orang-orang sabar akan dipenuhi pahala mereka tanpa hisab. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita ikhwatal iman. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang sabar itu dipenuhi tanpa hisab, tanpa batas. Ya, maka dari sini kita mengambil hikmah bahwa sabar itu ada batasnya atau tidak? Tidak ada batasnya. Karena sesuatu yang tanpa batas akan diberi pahala dengan tanpa batas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW mengetahui bahwa ada An-Najashi, Raja Habasyah pada saat itu. Seorang raja yang dikenal akan keadilannya. Yang tidak mau menzalimi atau tidak mau menzalimi rakyatnya. Seorang pemimpin yang adil. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya ketika beliau SAW melihat betapa berat ujian yang dihadapi oleh para sahabat, tindasan dan penekanan, dan Nabi SAW tidak sanggup melindungi mereka dari penekanan-penekanan dan tindasan-tindasan tersebut serta siksaan-siksaan itu. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya, Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkannya dalam As-Silsilah As-Sahihah. Nabi bersabda, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah, fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun, wa hiya ardu sidqin." Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi. Andai kata saja, kata Nabi SAW, kalian pergi meninggalkan kota Mekah ini menuju negeri Habasyah, Afrika, Ethiopia. Ya, daerah Ethiopia. Karena di sana ada raja yang tidak menzalimi siapapun yang di antara rakyatnya. Dan dia adalah tanah yang penuh dengan kejujuran, kata Nabi SAW. Dan kamu berada di sana sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi terhadap kondisi yang antum alami. Ini di antara hikmah bahwa hijrah itu tidak harus ke negeri
Muslim, ya, tidak harus ke negeri Muslim karena Habasyah negeri apa? Negeri kafir. Hijrah itu meninggalkan tempat di mana seorang Muslim, seorang mukmin tidak bisa mempertahankan ibadah dan akidah dan ibadahnya di suatu negeri di mana dia tinggal. Ketika dia sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat 5 waktu, ketika dia mempertahankan akidah keislamannya ini tertindas dan diintimidasi dalam kondisi yang seperti ini, maka disyariatkan untuk hijrah. Hijrah kemana? Ke tempat yang dia bisa menjalankan syiar-syiar Islam dengan baik. Ya, ke tempat di mana dia bisa menjalankan syiar-syiar Islam dengan baik. Itu tujuan hijrah. Jadi dari tempat yang tertindas dan terintimidasi menuju tempat yang dia bisa menjalankan syariat dengan baik dan benar. Nah, di sini malah Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya untuk hijrah meninggalkan negeri yang terbaik, yaitu kota Mekah, menuju ke Habasyah yang bukan tanah suci. Yang bukan tanah suci. Nah, jika kita memahami sirah ikhwatal iman, kita akan melihat bahwa mempertahankan kota suci itu bukanlah satu-satunya. Bukanlah tujuan. Mempertahankan eksistensi akidah Islam dan iman itulah hakikat dan tujuan. Jangan karena ya ini kan tanah kita, tanah suci kita, tidak boleh kita mau menyerahkan begitu saja kepada orang kafir. Ya, kemudian dengan dalih itu akhirnya kita tertindas secara akidah, secara iman, terintimidasi, berubah orientasi kita terhadap adinullah, terhadap dinullah ini. Seperti yang terjadi di mana? Di tanah Palestina. Di Al-Aqsa. Allahu Akbar. Antum yang pernah ke sana, antum akan melihat kesedihan yang luar biasa. Bagaimana saudara-saudara kita, rakyat Palestina, mereka tidak berlebihan jika kita katakan bahwa mereka lebih berbangga menjadi Israel ketimbang menjadi seorang Palestina. Tidak berlebihan. Masyarakat Palestina yang ada saat ini sudah banyak kehilangan eksistensi dan jati diri kemuslimannya ketimbang sebagai seorang muslim. Jadi tampilan-tampilan mereka di jalanan-jalanan, di tempat-tempat mereka berada dan tinggal, mereka tidak jauh beda dengan tampilan orang-orang Yahudi. Di Quds, di Yerusalem, atau di Israel, itu warga negara Palestina dengan warga negara Israel itu dibedakan segala sesuatunya, fasilitas-fasilitasnya. Bahkan tempat parkir pun beda. Plat nomor beda. Ya, plat nomor yang dasar warnanya putih itu untuk orang-orang Palestina, yang dasar warnanya kuning adalah untuk warga negara Israel. Nah, ketika antum di Al-Aqsa, di sekitaran Al-Aqsa sana, rata-rata berwarna plat kuning, platnya berwarna kuning. Padahal mayoritas adalah kaum muslimin yang ada di sana. Ketika saya tanyakan kenapa demikian, karena mereka mengatakan bahwa fasilitas yang kami dapati jauh lebih besar sebagai seorang Israel ketimbang seorang Palestina. Maka mereka lebih cenderung untuk berpasporkan Israel ketimbang berpasporkan Palestina. Ini kondisi mereka sudah terjajah secara negara dan mereka juga terjajah secara akidah, prinsip, dan keyakinan. Allahul musta'an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan sirah kita. Ini sekedar pelajaran karena dahulu kisah yang terjadi saat ini bukanlah yang pertama kali Al-Aqsa dikuasai oleh orang-orang kafir. Namun ketika kaum muslimin di masa-masa terdahulu lebih mendengarkan kepada wasiat dan fatwa-fatwa ulama-ulama mereka untuk hijrah dan meninggalkan negeri itu untuk mempertahankan akidah dan mereka mendengarkannya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bagi mereka, bagi kaum muslimin untuk kembali menguasai Al-Aqsa. Namun ketika kita malah pada masa ini malah mentertawakan dan meledek serta melecehkan fatwa-fatwa para ulama di dalam bersikap dari sikap-sikap yang semestinya ditempuh di dalam bersikap dalam masalah politik dan dakwah, maka inilah yang terjadi di masa kita saat ini. Ketika ulama sudah tidak lagi dianggap memiliki kedudukan dan muru'ah dan marwah yang harus dihormati dan segani. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah menceritakan tentang fase hijrah ini, fase hijrah pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak, memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan sesuatu yang terberat, yang sangat berat bagi mereka pada saat itu. Meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan keluarga, untuk menyelamatkan agama mereka ke suatu negeri yang mereka belum pernah ke negeri tersebut. Negeri itu tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, dan mereka tidak ada sangkut pautnya dengan negeri tersebut. Tidak ada cerita yang menyatukan antara bangsa Arab atau masyarakat Quraisy yang ada di Mekah dengan orang-orang yang ada di Habasyah. Mereka tidak punya cerita sejarah agar mereka asyik atau paling tidak memiliki sedikit keinginan untuk berangkat ke Habasyah. Bahkan bahasa yang berbeda, agama, budaya yang sangat berbeda ke negeri Habasyah. Mereka pergi meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, berjalan kaki menuju Ethiopia, Afrika dari tanah Mekah. Dan bangsa Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, mengetahui keberangkatan itu, mereka mengejar. Berusaha mengejar. Jangan sampai orang-orang yang kaum muslimin ini pergi meninggalkan kota Mekah. Namun, kita akan melihat bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dan memenangkan agama ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekelompok kaum muslimin yang keluar dari kota Mekah pada saat itu, mereka pergi meninggalkan negeri Habasyah dengan sembunyi-sembunyi. Karena mereka khawatir untuk terkena atau tertangkap, dan akhirnya mereka disiksa karena itu. Mereka melakukan itu untuk menyelamatkan agama dan keyakinan mereka. Inilah rombongan hijrah pertama dari kaum muslimin. Terjadi di bulan Rajab, tahun kelima setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu yang pertama kali berangkat ada 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita. 11 laki-laki dan 4 orang wanita. Yang pertama hijrah diantaranya adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu an dan istri beliau Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah putri Nabi. Al-Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya dengan sanad yang dhaif, yang lemah, dari Abdurrahman bin Ishaq dari ayahnya. Beliau mengatakan bahwa saat berkata Rasulullah SAW bersabda, innahuma, bahwa Uthman dan Ruqayyah, Uthman dan istrinya radhiyallahu anhuma, la awwalu man hajara ba'da Lutin wa Ibrahim alaihim assalam. Bahwa orang yang pertama hijrah setelah hijrahnya Nabi Lut dan Nabiullah Ibrahim alaihim assalam. Ya, ini tapi riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif. Karena hijrah mempertahankan akidah dan iman ini dilakukan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan akidah dan iman mereka. Laki-laki yang lain selain Uthman, ya karena ada 11 orang laki-laki selain Uthman, yaitu Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, kemudian Zubair ibn al-Awwam, kemudian Mus'ab bin Umair, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Salamah ibn Abdul Asad, kemudian Uthman bin Mad'un, kemudian Amir bin Rabi'ah, kemudian Abu Sabrah ibn Abi Ruhm, kemudian Suhail bin Baydha, kemudian Abu Hatib bin Amr. Adapun wanita, kita tahu tadi ada 4 orang, ya ada Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sahlah binti Suhail bin Amr. Sahlah binti Suhail bin Amr, istri dari Abu Hudzaifah bin Utbah. Dan kemudian beliau ketika sampai di negeri Habasyah di Ethiopia sana, beliau melahirkan putranya yang bernama Muhammad ibnu Abi Hudzaifah. Kemudian Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Beliau adalah pada saat itu istri dari Abu Salamah ibnu Abdul Asad.
Dan di negeri Habasyah, Ummu Salamah pun melahirkan seorang putri, anak dari Abu Salamah, yang bernama Zainab. Setelah itu Laila binti Hathmah. Ya, ini yang keempat, Laila binti Hathmah, istri Amir bin Rabi'ah. Mereka lah rombongan pertama yang berangkat hijrah ke negeri Habasyah. Dan yang menjadi amir safarnya pada saat itu adalah Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa mereka berangkat dengan sembunyi-sembunyi. Mereka menuju ke arah laut. Di antara mereka ada yang menunggang kuda, ada yang berjalan kaki. Subhanallah. Qadarullah, Allah mentakdirkan ketika mereka persis sampai di tepi lautan, persis ditakdirkan pada saat itu ada 2 kapal dagang yang sedang merapat. Yang mereka ini akhirnya mau mengangkut orang-orang ini ke negeri Habasyah dengan membayar setengah dinar. Dan Quraisy mengetahui akan hal ini, maka mereka mengejar. Namun ketika orang-orang Quraisy sudah sampai ke tepi laut, mereka sudah kehilangan jejak kaum muslimin yang sudah menaiki kapal menuju Habasyah. Dan alhamdulillah umat Islam, kaum muslimin rombongan hijrah pertama ini, 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita ini, mereka tinggal di negeri Habasyah dalam keadaan baik, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sang raja yang adil. Mereka berada di sana selama bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian Ramadan. Setelah itu mereka kembali ke kota Mekah. Nanti kita akan jelaskan kenapa kok sudah enak-enak di negeri Habasyah, kok balik ke Mekah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini mereka sampai di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan di tahun kelima kenabian ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persis pada saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah, yaitu surat An-Najm. Kemudian Nabi SAW ke Haram, ke tanah suci, ke sekitar tanah Haram di kota Masjidil Aqsa. Banyak orang-orang Quraisy ada di sana. Ada tokoh-tokohnya, ada pembesar-pembesarnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru menerima firman Allah ini, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha. Terus dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan tokoh-tokoh Quraisy. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan itu sampai kepada akhir ayat. Allahu Akbar. Orang-orang Quraisy yang selama ini mereka menutup telinga mereka kuat-kuat dari mendengar firman-firman Allah, pada saat ini mereka tertegun ayat demi ayat dari surat An-Najm sampai kepada akhir firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara hadza nadhirun minan nudhuril ula azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Subhanallah ikhwatal iman. Ketika sampai terakhir pada firman Allah, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian semuanya kepada Allah, sembahlah Dia. Semua
yang ada di kota Mekah, di tanah haram pada saat itu, yang mendengarkan bacaan Quran Nabi, Muslim dan musyriknya semuanya sujud. Semuanya. Karena kekuatan ayat-ayat Al-Quran ini, yang musyrik sekalipun semuanya sujud kecuali dua orang. Umayyah ibnu Khalaf dan Al-Muttalib ibnu Abi Wada'ah. Umayyah bin Khalaf dan Al-Muttalib ibnu Abi Wada'ah. Pada saat itu Al-Muttalib ibnu Abi Wada'ah radhiyallahu an belum masuk Islam. Ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam Sahih dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Surat yang pertama turun yang di dalamnya ada ayat perintah untuk sujud adalah surat An-Najm. Ketika dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sujudlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang berada di belakang beliau, kecuali seseorang yang saya melihat dia tidak mau sujud, namun dia mengambil segenggam tanah dan kemudian dia sujud dengan tanah yang ada di genggamannya. Dan saya lihat orang itu mati dalam keadaan kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf. Riwayat ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Al-Muttalib ibnu Abi Wada'ah. Dua orang tadi, Umayyah bin Khalaf dan Al-Muttalib ibnu Abi Wada'ah. Al-Muttalib ibnu Abi Wada'ah akhirnya menjadi salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu warḍah. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fin najm wa sajada an-nasu ma'ahu." Ketika membacakan surat An-Najm, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan siapapun yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya sujud. Walam asjud ma'ahu. Saat itu kata beliau, saya tidak sujud. Wahu, pada saat itu dia dalam keadaan musyrik. Fala ad'u sujuda fiha abadan. Maka sejak saya menjadi seorang muslim, setiap saya membaca ayat ini, saya tidak pernah tidak sujud. Selalu saya sujud. Ini pengakuan Al-Muttalib ibnu Abi Wada'ah radhiyallahu anhu warḍah. Karena ketika dia menjadi kafir, ketika di saat itu dia musyrik dan kafir, dia tidak mau sujud ketika saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang perlu diekspos dalam kondisi ini, yaitu sebuah di dalam ketika membacakan ayat-ayat ini. Ada sebuah kisah populer yang banyak disuarakan oleh para orientalis dan orang-orang yang terkontaminasi dengan ide dan pemikiran mereka, juga yang disampaikan oleh sebagian orang yang pengagum-pengagum ritual-ritual kesyirikan, atau bahkan mereka yang pluralis, ya, liberalis, yang mereka beranggapan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengakui ketuhanan atau sesembahan dari sesembahan orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu. Yaitu yang dikenal dengan sebutan kisah Gharaniq. Kisah Gharaniq. Kata Gharaniq ini adalah nama berhala, ya, nama berhala yang asli katanya itu berasal dari nama burung angsa putih, burung angsa jantan yang berwarna putih. Ya, angsa putih yang jantan yang besar itu disebut Gharaniq. Kenapa disebut Gharaniq? Berhala, sebagian dari berhala-berhala Quraisy itu karena warnanya yang berwarna putih, ya, karena warnanya yang berwarna putih. Dan angsa itu menyimbolkan kebagusan, ya, keanggunan, ya. Itu yang digambarkan dari sosok angsa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran nyeleneh yang tadi Anda singgung, mereka meriwayatkan sebuah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pendekatan dengan orang-orang musyrikin Quraisy dengan memuji berhala-berhala mereka. Kapan itu? Yaitu ketika turunnya surat An-Najm. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan surat An-Najm ini, di ayat yang ke-19, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya, ketika membacakan ayat ini, mereka meriwayatkan sebuah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat tilkal gharaniqul ula
wa inna syafa'atahunna laturja. Itulah gharanik yang unggulan. Itulah berhala-berhala putih yang sangat dihormati dan diunggulkan. Jadi firman-Nya, apakah kamu tidak perhatikan Lata dan Uzza serta Manat yang ketiga, berhala Manat yang ketiga? Riwayat-riwayat palsu ini menyebutkan bahwa Nabi ketika menyebutkan 3 nama berhala ini, beliau bersabda, itulah gharanik yang mulia, yang tinggi. Itulah berhala-berhala putih yang sangat dihormati, dan sesungguhnya syafaat dari berhala-berhala itu sangat diharapkan. Maka orang-orang Quraisy memproklamirkan, mengumumkan bahwa mereka ridha dan menerima dengan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun ikut sujud karena alasan itu. Sedangkan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita sangat sadar dan sangat paham bahwa dengan menceritakan saja kisah ini sudah lebih dari cukup sebagai bukti bahwa kisah itu adalah kisah yang palsu dan tidak benar. Kenapa? Karena bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian di tengah apa yang beliau baca, beliau menyisipkan perkataan dari sisi beliau sendiri, Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasya wa kalla. Ini mustahil diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyisipkan 1 atau 2 ayat dari diri Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengancam beliau, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Haqqah, ya, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Andai kata Muhammad berani berbicara tentang wahyu dari dirinya sendiri, sebagian dari firman dia karang-karang sendiri, maka kami akan cengkram dia dengan tangan kami dan kami akan copot urat jantungnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 44 sampai ayat 46. Sedangkan Allah sendiri telah menegaskan di awal surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya, itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, oleh karena itulah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita telah mengetahui juga bahwa sebelum menjadi seorang nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun mendekat kepada berhala. Ya. Dan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak melakukan ritual-ritual masyarakat jahiliyah. Sebelum nabi diangkat sebagai nabi. Apakah mungkin di masa sebelum nabi beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu, namun kemudian setelah menjadi nabi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memuji berhala-berhala Quraisy? Ini mustahil. Maka oleh karena itulah para ulama sangat mengingkari riwayat ini. Ingat, bantahan dan kritikan para ulama tentang kisah Gharaniq ini sangat populer dan bertebaran di masyarakat, di kalangan para ulama dan para tullabul ilm, karena kisah ini sering dipopulerkan oleh para misionaris, para orientalis, dan juga mereka-mereka yang terpukau dan tertipu dengan ritual-ritual dan tradisi-tradisi budaya-budaya syirik yang ada di sebagian masyarakat, kaum liberalis, ya, yang mereka ini tidak melihat keunggulan Islam dari agama yang lainnya, kaum pluralis, yang mereka akhirnya mengatakan bahwa Nabi SAW memuji berhala, buktinya riwayat ini. Maka kita katakan bahwa para ulama sepakat akan kepalsuan atau sangat lemahnya riwayat ini, bahkan palsunya riwayat ini. Di antaranya Al-Qadhi Iyad di dalam kitab beliau Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, beliau mengatakan bahwa kisah ini tidak ada satupun para ulama yang meriwayatkan tentang riwayat ini. Tidak ada satupun yang meriwayatkan dengan riwayat yang bisa diterima, ya, dengan sanad yang bersambung. Kemudian orang-orang yang tertipu dengannya adalah sebagian orang-orang para ahli tafsir dan para ahli sejarah yang terpukau dan asik dengan kisah-kisah asing dan aneh. Ya, sehingga mereka menyisipkan di dalam tulisan-tulisan mereka segala sesuatunya, baik yang sahih maupun yang tidak sahih, yang sehat maupun yang sakit bahkan. Maka orang-orang yang menukil riwayat ini dari sebagian para ahli tafsir dan yang membebek dari mereka
mereka mengutip dari riwayat-riwayat yang tidak ada sanadnya. Dan bahkan sanadnya sampai sahabat pun tidak ada. Semua riwayatnya adalah lemah dan sangat lemah. Imam Nawawi rahimahullah juga mengatakan dalam syarah Muslimnya, adapun apa yang diriwayatkan oleh sebagian pembawa berita dan sebagian para ulama tafsir, ya para pencatat tafsir, bahwa sebab turunnya riwayat ayat ini adalah apa yang terucap dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memuji berhala-berhala musyrikin, ya di dalam surat An-Najm adalah batil dan tidak sahih sama sekali, baik dari penukilan ataupun dari sisi akal. Karena apa? Karena memuji sesembahan selain Allah, memuji Tuhan selain Allah itu kufur. Maka yang seperti ini tidak mungkin dinisbatkan dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan pun tidak mungkin pula syaitan menunggangi lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mustahil syaitan menunggangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Ini yang disampaikan Imam Nawawi dalam dalam syarah Sahih Muslim. Juga demikian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa banyak para ahli tafsir mengutip riwayat dan kisah Gharaniq ini. Dan itulah yang menjadi penyebab, maka beliau menyebutkan, itulah menjadi penyebab kenapa sebagian orang-orang yang sudah hijrah ke negeri Habasyah balik lagi ke kota Mekah karena mereka mengira bahwa orang-orang musyrikin Quraisy telah masuk Islam. Namun semua riwayat yang menyampaikan tentang kisah ini adalah riwayat-riwayat yang mursal dan aku tidak melihat satupun riwayat yang bersumber dari sumber yang sahih. Wallahu a'lam. Muhammad Al-Ghazali rahimahullah beliau menyebutkan bahwa sebagian orang-orang yang tidak paham mereka mengatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum para penyembah berhala adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan konsolidasi dan pendekatan dengan orang-orang musyrikin Quraisy dengan memuji sesembahan-sesembahan dan berhala-berhala mereka dan mengakui akan kemuliaan dari berhala-berhala tersebut. Inilah yang menjadi alasan, ya perdamaian inilah yang menjadi alasan bahwa kenapa sebagian sahabat yang telah hijrah ke Habasyah mereka balik lagi ke kota Mekah. Kemudian apa kata beliau? Apa yang diucapkan oleh Nabi ketika memuji berhala-berhala kaum musyrikin? Maka mereka akan mengatakan bahwa pujiannya adalah sabda beliau, tilkal gharanikul ula, tilkal gharanikul ula. Ya, itulah gharanik yang mulia, yang agung. Wa inna syafa'atahunna la turja. Dan sesungguhnya syafaatnya berhala-berhala itu sungguh diharapkan. Di mana diletakkan kalimat ini? Maka mereka akan mengatakan akan ditaruh di antara ayat demi ayat di awal-awal surat An-Najm. Ya, dan akhirnya bunyi ayatnya jadi seperti ini. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turja alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus. Ya saya artikan supaya kita paham. Dengan klaim menyisipkan kalimat-kalimat ini saja di dalam runtutan ayat sudah menunjukkan ketidakmasuk akalan dari riwayat ini. Apakah kamu tidak perhatikan Lata dan Uzza serta berhala Manat yang ketiga itu? Itulah berhala-berhala yang tinggi dan sesungguhnya syafaat mereka sangat diharapkan. Ini kita masukkan sisipan dari ayat ini ya, supaya antum paham. Kemudian ayat selanjutnya, apakah kamu tidak perhatikan? Apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Itu pembagian yang sangat tidak adil. Berhala yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang diberikan nama oleh kalian dan nenek moyang kalian yang tidak Allah berikan ilmu bagi kalian untuk mengikuti hal itu tersebut. Kalian hanya mengikuti prasangka dan praduga dan kalian hanya mengikuti apa yang menjadi ajakan dari hawa nafsu. Nah, ikhwatal iman. Jika ini bunyi kalimatnya, bahwa Nabi menyampaikan bahwa syafaat dari berhala-berhala itu Lata, Uzza, Manat sangat diharapkan. Namun di ayat berikutnya disebutkan bahwa nama-nama itu adalah nama-nama yang tidak ada realita dan kenyataannya. Itu hanyalah karangan-karangan yang dikarang oleh mereka dan nenek moyangnya.
yang mereka telah menisbatkan bagi Allah anak perempuan dan bagi mereka anak laki-laki. Dan sedangkan mereka tidak suka dengan hal itu dan itu adalah pembagian yang sangat tidak adil dan sangat zalim. Ini pertanyaan yang paling sederhana. Apakah mungkin kalimat yang seperti ini disebut sebagai kalimat pujian bagi berhala? Ya, bagaimana mereka memahami kalimat yang sangat logis, yang sangat lugas seperti ini? Ya, ini menunjukkan bahwa riwayat ini dengan menyeriwayatkannya saja, dengan membacanya saja kita memahami bahwa penisbatan ini adalah penisbatan yang palsu dan tidak benar. Karena ikhwatal iman, terdapat juga ancaman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Haqqah tadi ayat 44 sampai 47. Bahwa jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berani berbohong atas nama Allah dan atas nama Al-Qur'an, beliau akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sedangkan di dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika di dalam pertemuan dengan orang-orang manusia yang ada pada saat itu, di antaranya mereka ada muslimin dan musyrikin, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm sampai akhir surat, dan itu menggedor-gedor pintu hati orang-orang musyrikin. Ketika suara Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika membacakan surat An-Najm ini betul-betul menggedor-gedor dada mereka. Mereka bergetar, mereka ketakutan. Sampai ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan wal mu'tafikata ahwa, ya, faghasyaha ma ghasya fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara hadza nadhirun minan nudhuril ula hadza an-nadhiru minan nudhuril ula azifatil azifah laysa laha min dunillahi kashifah afamin hadzal hadithi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan, lalu Allah Subhanahu wa taala menimpakan atas negeri-negeri itu azab yang besar yang menimpa mereka. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu ragu-ragu? Inilah Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan terdahulu. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Allah sebutkan azifatil azifah. Telah dekat waktunya hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak akan ada yang dapat menyatakan terjadinya hari itu selain Allah Subhanahu wa taala. Afa min hadzal hadits ta'jabun. Apakah kamu merasa heran dengan pemberitaan ini? Wa tadhakuna wa la tabkun, dan bahkan kalian mentertawakannya dan tidak menangis. Wa antum samidun, sedangkan kamu melengahkannya, melalaikannya. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian hanya karena Allah dan sembahlah Dia. Kekuatan power yang sangat dahsyat dari ayat-ayat ini menguasai segala hati-hati yang sombong dan enggan yang ada pada saat itu. Para pemerolok yang suka mengolok-olok Nabi SAW mendengar untaian kalimat ayat demi ayat yang dibacakan kepada mereka, maka mereka tidak bisa menguasai diri mereka. Ketika diperintahkan fasjudu lillahi wa'budu, maka mereka tidak pakai berpikir dua kali, mereka semuanya sujud, muslim dan kafirnya. Ikhwatal iman. Kenapa mereka sujud? Kenapa orang-orang musyrikin ini sujud? Mereka sujud karena kuatnya balaghah Al-Quran. Kuatnya bahasa dari ayat-ayat Al-Quran. Karena mereka pertama kali mereka mendengarkan satu surat penuh utuh dibacakan kepada mereka, tidak ada yang terputus. Syekh Safir Rahman Mubarak Kafuri dalam Ar-Rahiqul Makhtum beliau menyampaikan bahwa orang-orang kufar ini, kafir Quraisy, belum pernah mendengarkan ayat Al-Quran secara langsung. Karena mereka di antara metode mereka lakukan untuk menghalangi manusia untuk memeluk Islam adalah membuat kegaduhan supaya Al-Quran tidak terdengar dan didengarkan. Ya, sebagaimana Allah kutipkan tentang hal ini dalam surat Fussilat ayat 26. La tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kamu dengarkan Quran ini dan buatlah senda gurau supaya kalian bisa menguasai kaum muslimin. Ini karena kebencian mereka. Namun ketika satu surat ini turun kepada mereka dan menggedor-gedor telinga dan hati mereka, kalimat
kalimat ilahiyah yang mengandung kedahsyatan bahasa yang sangat kuat dengan cengkramannya ke dalam hati-hati mereka, menguasai, membuat hati mereka terkuasai dengan kekuatan dari ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka hendak pergi, tapi mereka tidak bisa pergi. Mereka hanya terdiam mendengarkan ayat-ayat ini. Tidak terbayang yang lain kecuali itu. Mereka hanya ingin mendengarkan lantunan ayat demi ayat yang begitu indah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika sampai di akhir-akhir ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dahsyatnya kemaha-kekuasaannya di seluruh alam semesta. Wal mu'tafikata ahwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana kaumnya Nabi Lut yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faghasyaha ma ghasya. Allah timpakan negeri itu dengan azab yang sangat dahsyat, dibalak-balik tanah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu ragu-ragu? Hadza nadhirum minan nuzuril ula. Inilah salah satu pemberi peringatan sebagaimana pemberi-pemberi peringatan yang lain. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Azifatil azifah. Telah tiba waktunya hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada yang bisa menyingkap waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samiduna fasjudu lillahi wa'budu. Apakah dengan hadis ini, dengan kalimat-kalimat ini kalian terkagum? Hanya heran saja. Dan kemudian kalian mentertawakannya dan kalian tidak menangis. Bahkan kalian bersenda gurau, tertawa, menyanyi, menari. Maka sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia. Maka mereka tidak kuasa menahan diri mereka. Jiwa mereka yang telah terkuasai dengan balaghah Al-Quran. Bahasa tinggi yang ada dalam Al-Quran. Membuat mereka tiba-tiba mereka sujud. Dominasi al-haq yang mencengkram mereka membuat mereka sujud tanpa mereka bisa menguasai diri mereka sendiri. Mereka merasakan keagungan dari kalamullah azza wa jalla yang menguasai, mengontrol segala fisik dan hati mereka. Mereka berusaha untuk melawannya tapi mereka tidak sanggup. Akhirnya karena kondisi ini ikhwatal iman, orang-orang musyrikin yang ada yang ikut sujud pada saat itu mendapatkan celaan, hinaan, cacian dari sahabat-sahabat teman-teman mereka sesama musyrik. Maka karena mereka sudah tidak tabah dengan cemoohan dan celaan dari sesama orang-orang musyrikin, ya, kenapa kalian sujud, ikut sujud dengan sebagaimana kaum muslimin yang lainnya? Mereka tidak tabah dengan itu, maka mereka pun membuat karangan-karangan, memalsu. Mereka mengatakan bahwa kami tidak sujud, kami cuma begini saja, kami begitu dan yang lain sebagainya. Ya, mereka menolak dan bahkan mereka membuat kedustaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman, dengan mereka membuat kebohongan-kebohongan itu, dengan mereka mengarang bahwa mereka sujudnya bukan karena kuatnya ayat-ayat ini, maka mereka mencoba kembali sebagaimana orang-orang musyrikin pada awalnya. Ikhwatal iman. Dan tidak heran, ya, bagaimana kekuatan ayat-ayat Al-Quran ini menguasai hati orang-orang musyrikin. Bahwa mereka tidak sanggup untuk tidak terpukau dengan hebatnya gaya bahasa di dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana saya bacakan di antara salah satu kisah tentang hal ini. Yaitu ketika masuk Islamnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Beliau sendiri yang menceritakan sebagaimana dalam Sahih Bukhari dalam kisahnya. Bahwa beliau mengatakan waktu itu salat maghrib. Salat maghrib. Saya mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran. Beliau membaca surat At-Tur, wa kitabil mastur, dan seterusnya. Di akhir-akhir surat At-Tur ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun? Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka tidak ada yang menciptakan? Atau apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri?
Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Apa punya ilmu mereka? Mereka tidak yakin akan hal ini. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Apakah mereka memiliki perbendaharaan Tuhanmu? Apakah mereka yang berkuasa? Apa kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu pada saat itu tidak masih musyrik? Kada qalbi an yatir. Jantungku hampir copot ketika aku mendengar ayat-ayat ini. Jantungku hampir copot ketika mendengar ayat-ayat ini. Allahu Akbar. Riwayat yang lain. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Sa'sa'ah ibnu Muawiyah, paman dari Farazdaq. Farazdaq ini adalah seorang sastrawan yang sangat hebat. Ya, jika kita ada kesempatan untuk mengkaji sirah para sahabat, nama Farazdaq akan muncul terus. Beberapa kali akan muncul. Sa'sa'ah bin Muawiyah ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, Nabi SAW bersabda membacakan firman Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha," dan seterusnya sampai ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Subhanallah ikhwatal iman. Beliau mengatakan, kata Sa'sa'ah bin Muawiyah ini, hasbi la ubali an la asma'a ghairaha. Cukup. Ini sudah cukup bagiku untuk beriman. Saya tidak perlu untuk mendengarkan yang lainnya untuk membuat diriku beriman. Maka berita ini, sujudnya orang-orang musyrikin Quraisy di tanah haram bersama orang-orang beriman ini menjadi berita heboh yang luar biasa. Dan berita ini tersebar sampai terbawa kepada kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Namun dalam kisah dan berita yang berbeda yang mereka terima. Mereka mendengar kabar katanya orang-orang Mekah, penduduk kota Mekah sudah pada masuk Islam. Mereka sudah sujud bersama Rasulullah SAW. Ya, maka sebagian orang-orang muhajirin ini mengatakan, daripada kita tinggal lama-lama di negeri Habasyah ini, alangkah indah dan baiknya kita kembali pulang ke kampung kita bersama keluarga dan kerabat kita yang alhamdulillah saat ini mereka telah memeluk Islam. Maka mereka pun meninggalkan negeri Habasyah kembali ke kota Mekah. Ini terjadi di bulan Syawal di tahun kelima kenabian. Dan ketika mereka mendekati Mekah, ternyata berita riwayat yang sebenarnya, kisah yang sebenarnya sampai kepada mereka. Ternyata realitanya tidak seperti yang mereka duga ketika mereka masih di Habasyah. Mereka tahu bahkan penekanan dan tindasan orang musyrikin lebih keren dan lebih dahsyat lagi. Ya, lebih mengerikan lagi. Mereka berupaya sekuat-kuatnya malah untuk menghinakan siapa-siapa yang membela Nabi Muhammad SAW. Ada di antara mereka yang ingin balik lagi ke negeri Habasyah. Ada di antara mereka yang mengatakan, tapi kita sudah dekat dengan kota Makkah. Apa yang harus kita lakukan? Maka mereka pun berusaha masuk ke kota Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Atau memohon perlindungan dari beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang ada pada saat itu. Dan tidak sedikit dari mereka ada yang balik ke negeri Habasyah. Allahul musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. InsyaAllah pada kajian yang akan datang, kita akan lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka masuk ke kota Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, dan akhirnya apa yang dialami oleh mereka karena itu, ya, apa yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum karena mereka kembali lagi ke kota Mekah. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah, sampai kepada membuat orang-orang musyrikin Quraisy menuntut kepada Abu Talib untuk menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka bunuh. Ya. Dan insyaallah riwayat-riwayatnya seperti apa dan bagaimana respon reaksi Abu Talib dan Bani Hashim terkait akan hal ini, insyaallah kita akan membacanya pada kajian yang akan datang.
Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, menarik sekali Ustaz. Pada malam hari ini. Qadarullah Kang Z, sepertinya ada gangguan lagi dari sinyalnya. Ya benar. Kita lanjut untuk keluar masuk. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Sentot di Cilegon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, bagaimana dengan ziarah yang kita dianjurkan hanya ke 3 tempat suci dibandingkan dengan hijrah ke negeri manapun? Afwan, ziarah yang kita dianjurkan hanya ke 3 tempat suci dibandingkan dengan ziarah ke negeri manapun. Ziarah. Ziarah dibandingkan hijrah, begitu? Ya, di sini sih ziarah yang kita dianjurkan hanya ke 3 tempat suci dibandingkan dengan hijrah ke negeri manapun. Oke, baik. Paham. Begini, ada perintah, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak diizinkan seseorang melakukan sebuah perjalanan ibadah kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidi hadza wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku ini itu Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Bagaimana konteksnya dengan hijrah? Ikhwatal iman, perintah untuk melakukan ziarah atau melakukan sebuah perjalanan ibadah ketiga masjid ini adalah dalam konteks keamanan. Ketika 3 masjid ini adalah tempat seorang muslim melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang muslim melakukan ibadah itu dengan bebas dan leluasa. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu ketika Islam dan keamanan ini sudah tersebar sedemikian kuatnya setelah Fathu Makkah. Bukan ketika Makkah ini masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Bahkan pada saat itu yang diperintahkan oleh Nabi malah meninggalkan kota Makkah, bukan lagi berkunjung ke kota Makkah. Kenapa? Karena pada saat itu kota Makkah dikuasai oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam hijrahnya, dan tidak ada tanah yang lebih suci melebihi kota Mekah. Namun ketika seorang muslim pada saat itu, Nabi dan para sahabatnya tidak bisa mempertahankan akidah dan imannya di kota Mekah, maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah meninggalkan kota Mekah. Dan bukan berarti kemudian ada klaim mengatakan, jadi kota Mekah tanah yang paling suci di muka bumi kita serahkan begitu saja kepada musyrikin Quraisy. Ya, dan subhanallah, ini adalah logika-logika yang harus diwaspadai. Ya, logika-logika yang harus diwaspadai, bukan ke sana arahnya. Dalam kondisi Islam dalam kondisi baik, maka 3 kota itu adalah tempat tujuan kita melaksanakan ibadah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Namun jika misalnya salah satu dari kota ini, na'udzubillah, misalnya seperti kita lihat di Al-Aqsa misalnya didominasi oleh orang-orang di luar Islam, dan nilai-nilai syiar-syiar di luar Islam yang lebih dominan ketimbang nilai-nilai Islam, maka apalagi misalnya dalam kondisi sampai mengancam keamanan seorang muslim yang berziarah ke sana, maka tidak diperintahkan bagi kita untuk berkunjung ke tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Pertanyaan selanjutnya dari Hidayana Jaktim, Jakarta Timur. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan makna hijrah, apakah dapat dimaknai secara luas, yaitu tidak sekedar berpindah tempat, tapi berpindah dari suatu keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik sesuai syariat Islam, seperti hijrah dari bid'ah kepada sunnah. Mohon penjelasannya. Syukran wa barakallahu fikum. Masya Allah, ini pertanyaan dari tetanggaan, sama-sama Jakarta Timur. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, Al-mujahidu
man jahada nafsahu li ta'atillah. Wal muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu. Orang yang berjihad adalah yang berjihad melawan nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hijrah adalah yang meninggalkan dari apa yang Allah larang darinya. Ya, dan di sini kita memahami bahwa jihad dan hijrah bukan hanya terbatas kepada jihad melawan kufar dan musyrikin, atau hijrah itu berarti perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun termasuk dalam konteks jihad adalah ketika seseorang berjihad melawan hawa nafsunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Atau juga hijrah. Ketika seorang hijrah dari pelaku dosa dan maksiat menuju pelaku ketaatan, ya, pelaku iman dan ketaatan, ini hijrah. Ketika hijrah dari kesyirikan kepada tauhid, ketika hijrah dari bid'ah menuju sunnah, ini semua adalah bagian-bagian dari hijrah yang disyariatkan. Dan kita harus paham, ikhwatal iman, ada hijrah yang wajib dan ada yang tidak wajib. Jihad pun demikian. Ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Jihad yang wajib, yang fardu ain, ya, wajib itu pun ada terbagi dua, ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Yang fardu ain bagi setiap kita adalah jihad melawan syaitan dan jihad melawan hawa nafsu. Ini fardu ain. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, selama kita masih diberi hembusan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk berjihad melawan syaitan dan hawa nafsu kita. Hijrah pun demikian. Ya, kita wajib hijrah untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi hijrah yang fardu ain hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Afwan Kang Zai sudah kembali? Mungkin sudah baik sinyalnya? Baik, jika mungkin belum, Ana bacakan kembali pertanyaannya. Dari Akhin Nugraha di Depok. Afwan, Ana ingin bertanya terkait berita ini, Ustaz. Ada salah satu ormas mungkin ya yang akan meminta pemerintah untuk menutup akun dan media online Wahabi. Bagaimana sikap kita menyikapi hal tersebut? Baik. Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu. Barakallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam menyikapi berita-berita yang tersebar, yang terkadang berita-berita itu memberikan, mungkin di satu sisi memberikan sukacita, atau berita yang lainnya mendatangkan duka cita. Menyikapi berita-berita yang seperti ini, tidak sepantasnya kita dengan gampang kemudian men-share dan menyebarkannya. Ya, tidak boleh kita dengan serta-merta dengan gampang kemudian kita men-share, membagi-bagi berita itu sehingga menebarkan kekhawatiran bagi sesama saudara kita, sesama muslim dan mukmin. Ya, ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan ini teguran peringatan Allah bagi mereka yang gampang-gampang men-share berita tanpa tasabbut, tabayyun, dan tanya kepada ulama bagaimana menyikapi berita-berita tersebut. Maka Allah mengingatkan, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka. Maksudnya Rasul di sini adalah Rasulullah SAW, ulil amri adalah ulama. Ya, sebagaimana semua silahkan baca tafsir para ulama tentang ayat ini. Ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama. Tanya kepada ulama, bagaimana menyikapi hal ini? Tentulah orang-orang yang mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan ulil amri, yaitu para ulama. Kalau tidaklah karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja yang tidak mengikuti syaitan.
Nah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, kita perlu waspada, tapi kita tidak perlu khawatir yang secara berlebihan, karena jangankan situs-situs dakwah, ya, sedangkan kita tahu bahwa, dan insya Allah pemerintah pun tahu bahwa salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak melakukan suatu tindakan yang bersifat makar, subversif, tindakan yang kontraproduktif terhadap negara ini. Malah sebaliknya, ketika kita memerangi perbuatan-perbuatan munkar seperti syirik, bid'ah, maksiat, kabair, dan yang lain sebagainya, tersebarnya perzinahan, perjudian, perdukunan, minuman keras, dan apapun yang diperingatkan, transaksi-transaksi yang haram dalam jual beli, terutama perbuatan syirik yang terus diingatkan oleh seluruh dai-dai sunnah, ini semuanya mendatangkan kemaslahatan bagi negara ini. Mendatangkan kemaslahatan bagi negara ini. Dan antum sendiri tahu, banyak ormas-ormas yang secara resmi telah dilarang oleh negara ini. Tapi apakah itu menjadikan ormas-ormas tersebut menjadi ormas yang hilang dan tidak ada di permukaan? PKI misalnya. Kita tahu PKI ini sangat najis di negara ini. Ya. Tapi antum lihat, apakah PKI itu hilang dan sirna begitu saja? Atau mereka masih ada dengan jubah yang berbeda, dengan warna yang berbeda, dengan style yang berbeda, tapi PKI ya PKI. Ya. Atau misalnya Ahmadiyah, atau misalnya Syiah misalnya, atau misalnya HTI misalnya. Nyata-nyata dilarang. Ya. Menjadi organisasi yang terlarang di negara ini. Tapi kemudian apakah berarti kemudian tiba-tiba kita atau misalnya di antara kita yang memiliki teman, sahabat yang berorientasi atau berafiliasi kepada HTI kemudian tiba-tiba hilang dan mati mereka, tidak ada di permukaan bumi Nusantara atau Indonesia ini? Tidak. Mereka tetap eksis, mereka tetap menunjukkan eksis, bahkan lebih menonjolkan eksistensinya dan yang lain sebagainya. Lebih kencang dari sebelumnya. Dan ingat ikhwatal iman, kita harus tahu la yusibana ya illa ma kataballahu lana. Bahwa kita tidak akan tertimpa terhadap sebuah musibah kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala takdir yang terbaik untuk kita. Tapi antum ingat, tidaklah suatu kebenaran ditekan, ditindas, diintimidasi dari suatu al-haq kebenaran ini, maka di situ adalah sebuah indikasi bahwa kebenaran itu akan melejit sekuat-kuatnya, akan menjulang tinggi mengalahkan yang lain-lainnya. Jadi sesuatu yang mulia, yang tinggi ketika dipres, ditekan sekuat-kuatnya, dia akan melompat sedahsyat-dahsyatnya dan akan mengejutkan mereka-mereka yang ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dakwah sunnah yang kita dakwahkan bukanlah sebuah misi pribadi yang dibawa oleh person-person ustadz yang mengajarkan dakwah ini. Bukan misi organisasi tertentu atau negara tertentu. Tapi ini adalah dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di depan dan di belakang kita Allah Rabbul Alamin. Kita hanya istiqamah dan berdakwah. Allah yang menjaga kita. Ihfadillah tahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, Allah pasti akan menjagamu. Jaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ada di hadapan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sudah pukul 21.20, Ustaz. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Kira-kira. Silakan. Bismillah. Nah, Ustaz. Selanjutnya dari Ukhti Alicia di Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya punya usaha kebab. Tadi karyawan saya cerita, kalau kemarin ada pembeli yang memasukkan rumput ke dalam campuran sayur-sayur di dalam kebab. Ini terjadi setelah karyawan saya sudah siap melipat kebab tersebut. Langsung disisipkan rumput ini ke dalam. Karyawan saya nanya, buat apa ini?
Si pembeli berkata, ini buat orang yang berhutang ke saya, biar cepat bayar hutangnya. Ini termasuk kesyirikan bukan Ustadz? Karyawan saya jadi bingung, mau buang rumput ini tapi si pembeli ngawasin terus. Karyawan jadi takut kalau dia ikut melakukan kesyirikan. Apa yang harus dilakukan kalau kami mendapati pembeli seperti ini lagi Ustadz? Karena kami jualan mencari berkah, kami tidak mau terlibat dalam kesyirikan. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Jazakallahu khair. Itu perbuatan syirik, itu perbuatan sihir. Ya, syirik dan sihir. Bisa jadi dia melakukan suatu tindakan teluh guna-guna sihir untuk menyakiti lawannya, menyakiti orang-orang yang menjadi objeknya. Dan antum tahu bahwa itu kezaliman yang zalim, kejahatan yang jahat. Jangan pernah menjadi penolong orang-orang yang zalim dan orang-orang yang jahat. Jadi lebih baik tidak melayani pembeli yang seperti itu. Lebih baik antum buang 1-2 biji dari dagangan antum ketimbang nantinya berakibat yang antum tidak pernah tahu. Itu berujung kepada hilangnya nyawa seseorang. Wal'iyadzubillah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Jadi jika hal itu terjadi, naudzubillah, jangan sampai terjadi lagi. Ada indikasi yang ke arah situ, maka cabut rumputnya, usir pembelinya. Jadi antum tidak harus membuang kebab tersebut. Ambil rumput yang telah disisipkan, usir orangnya. Pak, ini saya lipat bukan untuk Bapak, untuk saya sendiri. Bapak pergi, saya tidak melayani. Ini uang Bapak. Terima kasih. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fiik barakallah. Pertanyaan selanjutnya dari Akhi Rizky Setiawan di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mengenal sunnah selama kurang lebih setahun ini, tapi saya merasa masih belum benar-benar berilmu, mungkin karena belum terarah belajarnya. Bagaimana belajar, ilmu apa yang tepat yang harus dipelajari pertama untuk orang yang baru hijrah? Ya. Setiap memulai sesuatu untuk menjadi baik dan menjadi lebih baik, harus memulai dari pondasi yang paling mendasar. Nah, alhamdulillah, di antara kajian rutin yang selalu banyak saya bina di beberapa kajian adalah membahas al-usulul tsalatsa, 3 landasan utama. Yang di sana mengajarkan tentang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam. 3 pondasi dasar ini sebagai dasar bagi seseorang untuk memahami Islam. Jadi yang pertama yang harus kita tahu, kenal Allah. Kenal tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, memahami makna tauhid. Karena itulah Nabi SAW berdakwah. Kita ngaji sirah ini, kita akan melihat bahwa dakwah Rasulullah SAW adalah mengajak kepada tauhid, yaitu beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Visi paling utama, misi yang paling utama adalah di sini. Jadi belajar mengenal Allah. Kemudian belajar mengenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, belajar mengenal agama Islam. Nah, ini 3 hal yang mendasar. Namun ini pun masih global, jawabannya masih sangat luas. Bagaimana mengenal Allah itu caranya? Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dari kita mengimani bahwa Allah itu Maha Ada, bahwa Allah itu ada. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta dan mengatur dan memiliki alam semesta. Kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Yang ini insya Allah jika antum juga mendengarkan kajian ini, insya Allah bisa melihat mungkin dari kajian yang pernah Anda sampaikan, mungkin ada di rekamannya di YouTube mungkin, ya, kajian kitab Usulul Tsalatsa, atau hadiri kajian live ini yang baru saja Anda mulai, insya Allah baru pertemuan ketiga di Masjid Nurul Iman Blok M Square setiap 2 pekan sekali di hari Jumat sore jam 5 sampai jam 6. Kalau tidak salah seperti itu. Jam 5 sampai maghrib. Jam 5 sampai jam 6:30. Allah alam bishawab. InsyaAllah, dan biasanya informasi tentang kajian itu di-share di
channel Instagram ana dan Facebook ana. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ternyata, Tidak masalah. Boleh. dan hari Jumat lalu, qadarullah, ibu saya tertimpa musibah. Beliau jatuh terpeleset yang mengakibatkan pergelangan tangan kirinya patah. Bagaimana cara wudhu dan sholatnya? Karena tangannya diperban, apa sah jika bagian yang diperban tidak terkena air? Dan mohon doanya untuk kesembuhan ibu saya, Ustaz. Jazakallah khair. Ya Karim, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga musibah ini menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajat dan memuliakan ibu Anda ya Rabbana ya Karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhannya dan memberikan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Ya Rabb ya Karim. Kemudian mengenai cara wudhunya, jadi bagian yang diperban atau digips tersebut, jika boleh terkena air, maka diambilkan air, digosokkan di gips tersebut. Ya, jika ada, ambil dikit aja air, bukan disiramkan, bukan diguyurkan, ambil sedikitnya saja, kemudian ditaruh di gips tersebut. Jika boleh terkena air. Jika tidak boleh terkena air, maka misalnya digips dari selama pergelangan tangan sampai di sini, begini saja yang bisa diwuduin, hanya sisi ini saja yang diwuduin. Ya, adapun yang ini yang tidak boleh terkena air, lewati. Ya, dilewati. Yang anggota yang lain yang boleh terkena air itu yang dibasahi dengan air wudu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Nah, Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir untuk malam ini, Ustaz. Baik. Dari Ukhti Nida Anissa Rahma di Bekasi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya. ketika kaum kafir sujud, apakah sujudnya sama dengan sujudnya orang Islam? Syukron wa jazakallah khair. Barakallahu fiik. Iya, sujudnya sama. Sujudnya sama. Karena fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah karena Allah dan beribadahlah kepadanya. Mereka semuanya tidak bisa menahan dan menguasai diri mereka, maka mereka turun semuanya bersimpuh sujud. Ya, hanya 2 orang yang telah tadi disebutkan. Yang dia menahan dirinya untuk tidak sujud, tapi mereka mengambil tanah dan mereka sujud di atas tanah itu. Karena kuasa ayat ini menguasai hati mereka demikian kuatnya. Nah, sujudnya mereka sama seperti sujudnya kaum muslimin. Namun, apakah bernilai sujudnya orang musyrik? Ya, sama sekali tidak bernilai. Sujudnya musyrik tidak bernilai sama sekali. Selama mereka tidak beriman kepada Allah, tidak bertauhid, maka tidak ada nilainya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, Ustaz, atas ilmunya pada malam hari ini. Mungkin ada kata penutup, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam membaca sirah ini, kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Yang mereka ini untuk mempertahankan Islam, begitu susahnya, begitu beratnya mempertahankan iman. Begitu tidak mudahnya mereka menjalani itu. Sampai mereka harus meninggalkan rumah tinggal mereka, negeri mereka, kerabat keluarga mereka, ke negeri yang benar-benar sama sekali baru bagi mereka. Negeri yang bahasanya pun mereka tidak ketahui. Kenapa mereka mau melakukan itu semuanya? Mengorbankan semuanya yang mereka miliki. Untuk apa dan karena apa? Karena akidah, karena Islam, karena iman. Yang artinya kita harus melihat bahwa di dunia ini yang berharga itu bukanlah harta. Yang berharga itu bukanlah jabatan. Yang berharga bukanlah rumah tinggal yang kita tempati. Yang berharga bukanlah profesi yang sedang kita geluti. Yang berharga itu adalah akidah dan iman di hati. Itu yang paling bernilai dan berharga. Karena itulah yang bakal kita bawa. Yang bakal nanti insya Allah kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyertai kita sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Semoga ilmu yang sudah disampaikan pada malam hari ini menjadikan amal jariah bagi Ustaz.
Dan semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dari segala mara bahaya dan juga menjaga selalu kesehatan Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Kita tutup kajian pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz.